3. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen UKIM yang terhormat, perkenalkan, saya Minardus Ala Kokelis Mudut SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri 13 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023. Saat ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 7 dengan materi pokok Aku Memiliki Kemampuan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ya, mari kita mengawali seluruh kegiatan kita ini dengan doa. Saya persilakan kepada salah satu. Baik, anak-anakku, semangat pagi. Doa biasa. Oke, masih semangat? Sebagai pelajar Pancasila, jadi harus semangat ya. Kita sama-sama terus belajar Pancasila. Coba ibu beri komando. Terus belajar Pancasila. Proyek Pembuatan Profil Belajar Pancasila. Semangat lagi ya. Sekarang masuk profil Kristiani. Tepuk profil Kristiani. Doa, harap, kasih. Terima kasih. Sekarang silakan. Terima kasih. Baik. Anak-anakku sekalian, ya. Hari ini Ibu akan membawa materi yang berjudul Aku Memiliki Kemampuan. Coba sama-sama membaca. Aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Baik. Di dalam materi ini, aku memiliki kemampuan ini, anak-anakku, ada beberapa tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, ya, oleh anak-anakku sekalian, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, ya, peserta didik mampu menyebutkan kemampuan yang dimiliki, ya. Peserta didik mampu menyebutkan kemampuan yang dimiliki. Jadi maksudnya bahwa anak-anakku melihat kembali di dalam diri kalian masing-masing bahwa di dalam diri kalian itu ada kemampuan. Jadi kamu diminta untuk menyebutkan kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Itu maksud dari tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara dan sikap dalam mengembangkan kemampuan. Artinya, setelah anak-anak tahu kemampuan yang ada dalam diri kalian masing-masing, ya, setelah kamu tahu bahwa bakat kamu ini, ya, sekarang tindakan selanjutnya bagaimana cara dan sikap kamu untuk mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kamu masing-masing. Mengerti? Ibu. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pesan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang sikap terhadap kemampuan. Artinya bahwa pesan apa yang disampaikan dalam Injil tadi, dalam Injil Matius tentang saya, tentang kemampuan yang ada di dalam diri saya. Pesan apa yang mau disampaikan untuk saya, untuk anak-anak semua? Pesan apa?
yang mau disampaikan yang berkaitan dengan kemampuan. Tujuan pembelajaran yang berikut, peserta didik mampu merefleksikan sikapnya terhadap kemampuan yang dimiliki. Ya. Setelah kamu tahu bahwa kemampuan saya misalnya, kemampuan yang ada dalam diri saya itu menyanyi. Ya. Sekarang refleksi pribadi saya terhadap kemampuan saya itu apa? Ya. Itu maksudnya ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikut, peserta didik mampu menyusun rencana yang akan dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan. Ya, pada tujuan pembelajaran yang terakhir ini, kamu diminta untuk membuat suatu rencana yang berkaitan dengan upaya kamu untuk mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Kamu diminta untuk mengamati gambar yang ada di dalam. Ya. Gambar apa di dalam? Seseorang yang sedang menyanyi. Gambar siapa di dalam? Agnesmo. Berikut Messi sedang apa? Main bola, jelas. Main bola. Iya. Terus gambar berikut apa? Dua orang yang memiliki kemampuan sains dan matematika. Iya, memiliki kemampuan di dalam bidang studi sains dan matematika. Iya, berikut amati lagi gambar yang ada. Mulai dari sana. Coba satu orang siapa? Andin. Mulai dari sana. Anak yang berprestasi. Besar sedikit suaranya. Anak yang berprestasi gambar yang pertama, terus yang kedua anak seorang gadis yang sedang lukis, dan yang ketiga seorang yang sedang lomba lari. Iya. Baik, di dalam gambar itu yang sebelah itu seorang anak yang berprestasi lomba bidang studi, yang kedua itu seorang yang sedang melukis, dan yang ketiga ini kemampuan berlari. Lihat lagi kemampuan apa itu? Ada di dalam. Satu orang. Yang pertama seorang yang sedang bermain bola basket, yang kedua seorang yang sedang berenang. Iya. Baik, gambar dalam itu dua gambar itu menunjukkan yang pertama itu orang yang punya kemampuan di bola basket, dan yang kedua orang yang punya kemampuan di berenang. Oke. Baik, anak-anak. Dari gambar-gambar yang sudah kamu amati ini, ya, coba mulai dari Agnesmo, Messi, ya, sampai gambar yang terakhir ini. Coba di antara anak-anakku membuat pertanyaan. Kemampuan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Sejak manusia dibentuk dalam rahim ibunya, Allah sudah menganugerahkan, Allah sudah memberikan yang namanya bakat atau kemampuan. Lalu, bagaimana cara dan sikap kita untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita tadi? Tadi anak-anak itu sudah menyebut. Oke. Sekarang kita melangkah lebih lanjut pada kitab suci. Ya. Kitab suci Injil Matius bab 4 bab 25 ayat 14 sampai dengan 3. Oke. Apa judul atau perikop kitab suci? Perumpamaan talenta. Perumpamaan tentang talenta. Baik. Sekarang kita sama-sama mendengar
Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ini datanglah kamu sudah membaca baca kitab suci itu dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Baik, sekarang ada pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaan pertama, pesan apa yang hendak diungkapkan dalam perumpamaan tadi? Pesan apa yang hendak diungkapkan dalam perumpamaan tadi? Silakan Dewi. Setiap manusia pasti memiliki talenta. Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, dan Dewi.